Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas dari yang telah disampaikan oleh Pak Zainal kemarin. Pak, ini mohon izin untuk bisa memberikan bagaimana aktivitas saya menggunakan media. Dalam hal ini adalah Elena yang berbasis Moodle tentunya. Di sini di media yang ingin saya contohkan kepada Bapak sebagai tugas adalah di bagian yang ini, integrasi ekonomi global. Ya, jadi di media yang saya buat ini berbasisnya adalah Elena. Saya menekankan pada pembelajaran full dengan kombinasi antara sinkronus dan asinkronus. Jadi di tahap yang pertama sebenarnya saya di sini sudah memberikan sebuah apersepsi, ya. Apersepsi ini karena materi yang ingin saya sampaikan adalah integrasi ekonomi global, maka secara kontekstual saya ingin membawa mahasiswa untuk bisa memahami kasus-kasus yang berkaitan dengan integrasi ekonomi, sehingga mereka sebelum memasuki perkuliahan sudah bisa menyimpulkan sebenarnya makna penting dari integrasi ekonomi itu seperti apa. Nah, di sini persepsi yang pertama kalau kita lihat, kalau kita klik itu bisa langsung menuju ke link, yaitu berita ya yang dimuat di cnbc.com terkait dengan babak baru perang dagang Amerika Serikat antara Xi Jinping kalahkan Trump. Nah, ini berita ini akan mengantar mahasiswa kepada pentingnya memahami materi integrasi ekonomi. Kemudian di persepsi yang kedua, saya sudah memasukkan ketika diklik, nah nanti akan langsung menuju ke sini. Cina kenakan biaya impor 200% WON Australia, apakah ini sebuah perang dagang? Nah, dari kedua persepsi yang saya sampaikan di materi integrasi ekonomi global ini, mahasiswa nanti akan saya berikan semacam pancingan ya, semacam stimulasi. Kira-kira makna dari perang dagang itu apa? Dan apa kaitannya antara perang dagang dengan perlunya integrasi ekonomi global di suatu kawasan, bisa itu ASEAN, Asia Pasifik dan lain sebagainya, sebagai contoh itu. Jadi secara kontekstual di sini mahasiswa sudah bisa menggambarkan bahwa mereka mendapatkan masukan pertama, pengalaman belajar mereka yang pertama adalah dari sisi mereka memaknai sendiri. Berarti ini basisnya inquiry sehingga mereka memaknai. Dan kedua langkah ini ya, kalau kita cermati, saya berikan restrict access atau saya berikan activity completion sehingga mereka diwajibkan untuk melakukan ini, sehingga mereka tidak boleh melewatkan tahap apersepsi ini. Berikutnya adalah setelah ke apersepsi kita punya materi inti dan sumber belajar. Saya sudah siapkan video di dalamnya yang saya rekam sendiri ya. Ini adalah video yang saya ambil dari YouTube saya terkait dengan materi pembelajaran. Jadi ini untuk menyambung dari apa yang tadi disampaikan di apersepsi. Dan video ini saya beri saya beri tanda, yaitu dengan mereka melakukan activity completion selama 20 menit, yaitu selama video ini diputar. Ketika mereka tidak bisa melaksanakan video ini, maka mereka tidak akan melanjutkan ke materi atau mengunduh materi yang kedua, yaitu tentang PPT integrasi ekonomi regional. Jadi video yang tadi adalah video PPT-nya, ini adalah PPT yang harus mereka ambil untuk belajar secara mandiri. Dan video ini bisa mereka lihat ketika mereka sudah melewati persepsi 1 dan juga persepsi 2. Oke, kemudian terkait dengan tambahannya untuk memperkaya materi mereka, sebenarnya sebelum saya kemudian diskusi di Zoom, ini mereka sudah saya bekali dengan referensi. Ada ini, kalau kita klik ini langsung nyambung ke link buku ya. Ini buku online yang bisa mereka unduh ya. Dan mereka ini gratis dan silakan bisa diunduh. Ini kalau diklik ini bisa langsung menuju ke link yang saya tuju. Nah, ini adalah salah satu contoh bukunya. Nah, mereka bisa melakukan hal tersebut sehingga mereka bisa belajar secara mandiri. Berikutnya di aktivitas berikutnya adalah diskusi dan pertanyaan. Di sini ada diskusi. Kemudian yang terakhir adalah tugas, yaitu untuk menganalisis artikel. Nah, tugas analisis artikel ini kita laksanakan melalui kelompok dan dilaksanakan melalui Zoom. Untuk diskusinya mereka akan merekam dan mereka mengirimkan berupa link rekaman video dari diskusi yang mereka laksanakan dan akan menganalisisnya. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga ini akan menjadi penilaian yang kedepannya bisa membantu saya untuk belajar lebih giat lagi terkait dengan media pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.